Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, nanti kita akan lanjutkan perdebatan terkait dengan libur atau tidak selama bulan suci Ramadan. Tapi kita akan langsung mendengarkan unek-unek dari orang tua siswa nih. Apakah mereka menerima kalau pembelajarannya dari rumah atau diliburkan atau seperti apa? Sudah ada Josephine Kesia yang berada bersama dengan ibu-ibu di salah satu sekolah. Silakan Kesia. Ya, di Kumala, Arif Fadil dan juga pemirsa, wacana pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan 2025 tentunya ini menjadi topik yang sedang dibicarakan di masyarakat, dan nantinya pemerintah tentunya akan menerbitkan surat edaran mengenai atau terkait bagaimana detail dari pembelajaran selama 1 bulan di rumah ini selama bulan Ramadan 2025. Kita akan coba tanyakan langsung kepada masyarakat. Ini ada 2 orang tua murid yang juga sekaligus guru yang akan membagikan pendapatnya mengenai pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh. Bu Siti dan juga Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bu Siti, bagaimana tanggapannya nih soal pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan? Ya, untuk pembelajaran di bulan Ramadan ini, kalau saya ya sebagai orang tua murid ingin untuk pembelajarannya ini tidak sepenuhnya libur di rumah, gitu kan ya. Jadi mungkin seperti biasa, anak-anak tetap masuk, hanya saja dalam pengurangan jamnya itu akan berkurang. Jadi tidak penuh full selamanya di sekolah. Dan seperti biasa juga kalau yang sekarang kita laksanakan itu pembelajaran di bulan Ramadan itu tetap kita ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi memang kami dari orang tua juga menginginkan tetap anak-anak itu belajar di sekolah, mereka juga mendapatkan ilmu yang umum dan kemudian juga ada tambahan-tambahan ilmu agamanya. Dan di sekolah SD Muhammadiyah 24 ini tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Seperti di awal Ramadan itu kita biasanya melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Nah, itu jadi memang anak-anak tetap harus beraktivitas di sekolah ataupun di rumah. Kalau Pak Zainuddin gimana nih, sebagai orang tua setuju nggak dengan pembelajaran di rumah selama bulan Ramadan? Ya, pendapat saya sih sebenarnya adalah ketika pembelajaran secara Ramadan itu lebih baik di sekolah, karena memang di sekolah itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak bisa lakukan di rumah gitu kan. Seperti itu, hampir sama tanggapannya. Tapi kalau seandainya nanti dari surat edaran ini jadi untuk pembelajaran di rumah, kira-kira dampaknya akan seperti apa nih? Baik dari secara agama maupun secara pembelajaran ini seperti apa kira-kira dampaknya? Kalau untuk dampak biasanya selalu ada negatif atau positifnya ya. Kalau misalkan memang pembelajarannya itu di rumah, dampak negatifnya mungkin anak-anak kontrol orang tuanya itu jadi berkurang ya. Karena orang tua satu masih melakukan aktivitas, dia bekerja di luar. Sementara anak-anak itu ada di rumah, yang mengawasinya pun kurang gitu ya. Jadi itu untuk dampak negatifnya. Kalau untuk dampak positifnya mungkin anak-anak lebih fokus untuk belajar ibadah gitu ya selama di bulan Ramadan. Itu saja sih. Ya, kalau menurut saya sih harapan kami ya, apapun itu nanti keputusannya, baik dampak positif maupun negatif, pemerintah bisa membuat program kurikulum yang memang mendukung program-program anak, baik itu di rumah nanti jika nanti memang keputusannya sudah fix gitu kan selama 1 bulan penuh. Kami berharap program kurikulum itu dapat berjalan dengan baik. Itu tanggapan kami. Terima kasih banyak Ibu Siti, Pak Zainuddin, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Nah, itu dia Arif Fadil dan juga Andi Kumala. Kita tentunya sama-sama menunggu seperti apa detail dari pembelajaran selama 1 bulan penuh di rumah selama bulan Ramadan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kesia yang sudah mewawancarai di sana orang tua siswa juga ya, terkait dengan dan rencana. juga tenaga pendidik juga. Iya, sekaligus kan kata Mas Iman, guru juga orang tua. Betul. Iya, jadi kita tadi mendengarkan bahwa mereka tuh sebenarnya pengennya tetap belajar di sekolah, namun waktunya dikurangi seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan Ramadan yang kalau mau fokus ibadah ada nih, sudah disiapkan juga oleh pihak sekolah. Nah, kita akan ke Prof. Atip. Prof, tadi mendengar keluhan ada juga unek-unek dari orang tua siswa bahwa sebenarnya mereka lebih setuju kalau tetap dilakukan pembelajaran di sekolah, hanya saja waktunya yang dikurangi karena banyaknya mungkin kendala-kendala jika pembelajaran dilakukan secara daring di rumah. Bagaimana, Prof? Khawatirnya learning loss tadi gitu loh, Prof. Ya, jadi saya perlu meluruskan ya.
bukan pembelajaran di rumah, tapi pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, pembelajaran selama bulan Ramadan itu ada yang dilaksanakan di rumah dan sebagian besar itu dilaksanakan di sekolah. Nah, pembelajaran selama bulan Ramadan yang di sekolah tentunya dengan memberikan porsi ya yang terkait dengan kegiatan keagamaan yang juga cukup besar. Dan bukan saja untuk umat Islam ya, untuk siswa-siswa yang beragama lain pun mendapat kemanfaatan ya dari bulan Ramadan itu, juga mereka dapat melakukan pembelajaran juga dengan memberikan nuansa-nuansa ya kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, jadi saya sampaikan bahwa yang akan dilakukan itu adalah pembelajaran selama bulan Ramadan. Ada yang dilaksanakan di rumah, ada yang dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran ya terjadinya learning loss yang tadi, maka porsi untuk melakukan pembelajaran selama bulan Ramadan di sekolah akan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Artinya ada penebalan belajar di sekolah tetap gitu ya, ketimbang belajar di rumah selama bulan Ramadan. Betul. Berarti artinya tidak libur sebulan ya, Prof ya? Ya itu, kalau simpulannya ya yang disampaikan oleh Mbak Mala tadi. Jadi kita melakukan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ada yang dilakukan di rumah dan ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi ini merespon aspirasi yang berkembang ya. Tampaknya terjawab ya insya Allah. Dan untuk detailnya harap menunggu surat edaran yang sudah final ya, pokoknya sebelum bulan Ramadan itu panduannya sudah lengkap insya Allah seperti itu. Terkait juga dengan nasib guru dan juga tenaga guru honorer begitu, artinya insya Allah tidak juga menjadi kekhawatiran mereka ya Pak Wamen, karena tetap aktif kan, tetap dibayar atau tetap ada pembayaran terhadap mereka karena tidak ada libur kan begitu ya? Iya insya Allah, ini kan bulan Ramadan, masa mendatangkan kemodorotan, justru selama bulan Ramadan itu semuanya harus mendapatkan manfaat dan rahmat gitu. Iya. Seperti itu. Jadi keberkahan untuk semuanya. Wah, silakan Mas Iman, apa yang ditambahkan lagi nih dari Mas Iman mungkin? Iya, yang pertama tentu saja di dalam SKB nanti ya, itu harus tertuang dengan jelas bahwa ini tidak mengganggu kesejahteraan dan gajinya guru gitu. Karena kan sama-sama tahu ya bahwa semua orang bukan hanya guru itu kan konsumsinya meningkat dan menghadapi lebaran. Jadi itu yang pertama pesan dari teman-teman guru, terutama guru-guru swasta ya. Baik di lingkungan Kementerian Agama maupun Kemendikdasmen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini memang pengurangan jam dan hari, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, jadi porsinya kayaknya kalau yang saya tangkap dari Pak Wamen ini, yang di sekolah tetap lebih banyak durasinya ketimbang nanti yang akan dilakukan secara daring di rumah. Betul, yang akan dilakukan secara daring di rumah itu, kita harus memperhatikan banyak sekali penelitian tentang waktu tatap layar. Walaupun itu Zoom belajar, itu kan ada minimalnya sebetulnya. Terus yang kedua juga sistem pengawasan seperti apa, berarti kan harus ada koordinasi dengan orang tua. Yang lemah di kita ini kan tidak ada buku saku untuk orang tua. Bagaimana cara mengawasi anak di rumah. Yang itu buat anak buku sakunya. Itu pun kalau orang tuanya ada di rumah. Gitu kan. Kalau saya dulu sekolah namanya monitoring Ramadan namanya dulu. Betul sekali. Di masa lalu itu kita mengenal namanya istilah pesantren kilat. Lalu juga ada pesantren Ramadan. Dan sebetulnya itu sudah tercover dalam model-model tahun-tahun sebelumnya. Makanya kemudian ketika ada rencana untuk libur yang tidak libur tadi gitu kan. Ini menurut saya harus ada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran kita. Pak Wamen, silakan Pak Wamen ditanggapi. Ya, itu kan pembelajaran di rumah itu, ini kalau saya mengambil analogi ya, tadi kan langsung diidentikan dengan pelajaran lewat Zoom ya oleh Pak Iman ya. Nah dulu nih waktu saya sekolah, ini
hari ini belajar di rumah, maka maknanya itu Pak Iman Sabit sudah paham apa yang dimaksud ya. Jadi kita waktu itu sering dengan hari ini belajar di rumah. Ya, gitu. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu, pembelajaran bulan Ramadan itu kita bagi dua. Ada pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Dan porsi pembelajaran di sekolah itu lebih besar dan memberikan nuansa-nuansa keagamaan, kegiatan keagamaan. Begitu juga untuk yang belajar di rumah itu, maknanya pasti sudah dipahami yang dimaksud itu apa ya. Kalau pakai Zoom masih gitu, tampaknya itu bukan pembelajaran di rumah, tapi online gitu yang seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran seperti yang disampaikan itu. Iya, bagaimana? Ya, Pak Wamen, kan belum dijelaskan memang mekanismenya seperti apa detailnya sehingga masih multitafsir begitu. Jadi kalau dibilang pembelajaran dari rumah, tafsirannya adalah via Zoom. Padahal mungkin menurut Pak Wamen ya, kalau belajar dari rumah tidak harus via Zoom, tapi mungkin dikasih tugas-tugas begitu ya, belajar dari rumah. Nah ini bisa di-spill sedikit nggak Pak Wamen, pembelajaran dari rumahnya itu seperti apa, supaya tidak ditafsirkan berbeda begitu Pak? Ya, jadi harap bersabar ya, tunggu saja nanti yang lebih detailnya itu sudah tertuang di dalam surat edaran ya. Jangan kapan rilisnya Pak Wamen? Itu pertanyaan saya. Kapan rilisnya desain Pak? besarnya kan sudah jelas ya. Pembelajaran selama bulan Ramadan, ada yang di pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah memiliki porsi yang jauh lebih besar. Nah, mengenai waktu, kemudian desain pembelajarannya itu juga pemerintah daerah diminta untuk melakukan rencana tersebut. Saya kira demikian. Kapan rilisnya Pak Wamen? Itu yang ditunggu. Ya, insya Allah Mas Arif ya. Dalam waktu dekat, ini pokoknya harap bersabar. Gimana? Oke, enggak, karena kan sekolah juga dan juga tenaga pendidik butuh mempersiapkan juga dan menyesuaikan juga begitu Pak Wamen. Pak Wamen izin membacakan masukan-masukan yang masuk ke WhatsApp pribadi saya ya Pak Wamen ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk memundurkan jam sekolahnya, tidak jam 7 tapi mungkin bisa jam 8 kah atau mungkin jam 9 kah, karena memang membangunkan anak sahur itu kan masih menjadi satu kendala. PR ya. PR banget. Dan menyiapkan makanan di sahur juga menjadi kendala tersendiri. Lalu juga ada waktu juga orang tua masih bisa mengantar anaknya, putra-putrinya ke sekolah. Nah, termasuk juga peningkatan kurikulum. Tadi masukan juga dari teman-teman guru juga, kalau bisa disisipkan karena di bulan Ramadan ada kurikulum yang berakhlakul karimah gitu loh Pak Wamen. Singkat tanggapan dari Pak Wamen. Ya, jadi merespon yang disampaikan tadi, sesuai dengan amanat dari konstitusi kita, pendidikan kita bertujuan untuk melahirkan generasi siswa-siswa peserta didik yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah pendidikan kita termasuk ya selama bulan Ramadan itu tidak akan terlepas dalam kerangka tujuan pendidikan nasional melahirkan generasi anak-anak kita yang beriman dan bertakwa, dan tentunya yang berkualitas ya, yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi, kemudian juga memiliki iman dan akhlak yang mulia, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Wamen, Prof. Atif Latiful Hayat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Kita nantikan rilisnya ya. Kita tunggu rilisnya dan juga janjinya untuk kesejahteraan para guru. Terima kasih Mas Iman. Sudah disampaikan tadi langsung kepada Pak Wamen. Sukses selalu, salam buat rekan-rekan juga ya. Iya.